Di balik kekayaan yang datang tiba-tiba, selalu ada rahasia yang dikubur dalam-dalam. Di lereng sebuah gunung yang diselimuti kabut abadi, seorang pemuda menemukan warisan ayahnya. Bukan harta, tapi kutukan. Sebuah patung kecil, suara-suara dari kegelapan, dan perjanjian kuno yang menuntut darah sebagai bayaran. Inilah kisah Tumbal dari Gunung Kendit. Sebuah cerita tentang pesugihan, dendam, dan harga yang harus dibayar ketika manusia tamak menyentuh dunia yang seharusnya tak diganggu. Jangan lanjutkan cerita ini jika kamu sendirian di malam hari. Karena begitu kamu mendengar bisikannya, kamu mungkin sudah dipilih menjadi tumbal berikutnya. Di desa kecil bernama Tegalwungu, yang terletak di lereng Gunung Kendit, hidup seorang pria bernama Surya. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Pak Wiryo dan Bu Lestari. Hidup keluarga mereka biasa saja. Cukup makan, cukup tempat tinggal, tapi tak pernah lebih. Namun segalanya berubah setelah kematian ayahnya secara mendadak. Pak Wiryo ditemukan tewas tergantung di gudang belakang rumah, dengan mata melotot dan lidah menjulur. Tak ada surat wasiat, tak ada pesan terakhir. Anehnya, sehari setelah pemakamannya, Bu Lestari menemukan sebuah peti kecil berisi uang tunai dan sebuah kertas tua beraksara Jawa kuno yang tampaknya sengaja disembunyikan Pak Wiryo. "Jangan sentuh apapun yang bukan milikmu," ucap Bu Lestari dengan suara gemetar saat membacanya. Surya yang baru saja kembali dari kota untuk melayat merasa curiga. Ibunya terlihat gelisah, bahkan melarang Surya menyentuh peti itu. Tapi malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saat ibunya tertidur, Surya membuka peti tersebut. Di dalamnya, selain tumpukan uang yang tampaknya sudah sangat lama disimpan, terdapat sebuah patung kecil berbentuk wanita bertaring dengan mata merah menyala. Begitu ia menyentuh patung itu, lampu rumah langsung padam dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Terdengar bisikan, lirih namun jelas, "Kau adalah darahnya. Kau pewaris perjanjian." Surya terlonjak. Ia menatap ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan suara jangkrik yang entah kenapa terasa terlalu senyap. Keesokan harinya, Surya mencoba bertanya kepada ibunya tentang peti itu. Namun sang ibu hanya menangis dan berkata, "Itu bukan warisan, Surya. Itu kutukan. Dan sekarang kau sudah membuka jalan yang seharusnya tetap tertutup." Malam harinya, Surya mulai mengalami mimpi aneh. Seorang pria tua bersurban hitam berdiri di puncak Gunung Kendit, memanggil namanya sambil memegang kepala manusia yang masih berdarah. "Datanglah padaku. Warisanmu belum lengkap. Kau butuh tumbal." Dan dari kejauhan terdengar lolongan aneh. Bukan suara anjing, bukan pula suara serigala, tapi sesuatu yang belum pernah didengar Surya sebelumnya. Surya terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Mimpi tentang pria bersurban hitam dan kepala manusia itu terasa terlalu nyata. Suasana kamar terasa lebih dingin dari biasanya, dan dari jendela kamarnya yang menghadap ke hutan belakang rumah terdengar bisikan lirih, seolah ada yang memanggilnya dari balik pepohonan. "Sst, Surya, waktunya." Pagi harinya, ia memberanikan diri untuk kembali membuka peti yang ia sembunyikan semalam. Patung wanita bertaring itu masih di sana, dan kini ada bercak merah kering di dasarnya. Darah? Tapi ia tidak ingat ada luka saat menyentuhnya semalam.
Surya mulai merasa ada yang berubah. Uang di dalam peti itu tidak berkurang, bahkan terasa lebih banyak. Saat ia coba menghitung, jumlahnya selalu bertambah setiap kali ia membuka peti. Ia mulai tergoda dan membawanya sebagian untuk membayar utangnya di kota. Sejak hari itu, keberuntungan seakan terus mengalir dalam hidup Surya. Proyek-proyek bisnis kecilnya yang sempat bangkrut mendadak bangkit lagi. Teman-temannya mulai menghormatinya. Ia bisa membeli motor sport dan bahkan merencanakan membangun villa di lereng Gunung Kendit. Namun semua itu tidak datang tanpa harga. Malam-malam, Surya mulai diganggu oleh sosok wanita berambut panjang dan tubuh hitam legam. Ia muncul di sudut kamar, terkadang hanya menampakkan mata merahnya di cermin atau sekadar berbisik di dekat telinga. Tumbal pertama, sudah waktunya. Surya mencoba mengabaikannya. Tapi, suatu malam, saat ia pulang dari kota, ia menemukan seekor ayam milik tetangga tergantung di pagar rumahnya. Dalam kondisi tubuh terbalik, mata melotot, dan lehernya patah. Di bawahnya ada tulisan yang dipahat di tanah. Tumbal belum dipenuhi. Ketakutan memuncak. Surya akhirnya menemui Mbah Sarwo, dukun tua yang tinggal di pinggir desa, yang konon dulu pernah dekat dengan almarhum ayahnya. Setelah mendengar cerita Surya, Mbah Sarwo hanya menghela napas panjang. Kowe wis melebu perjanjian kuno. Le, pakmu dulu juga begitu. Tapi waktu tumbal kudu dibayar, dia menolak. Akhirnya, nyawanya sendiri yang diambil. Surya tercengang. Ia baru tahu kalau ayahnya juga terlibat pesugihan. Patung itu lambang dari Nyai Kendit, danyang gunung itu. Dia bukan cuma minta syukur, dia minta darah manusia tiap 7 hari. Mbah Sarwo lalu menatap tajam wajah Surya. Kalau kowe wis nampa dan wis entuk berkah, maka tumbalnya kudu ditindakake. Opo kowe siap ngorbanake wong liya? Surya terdiam, tapi jauh di dalam dirinya suara Nyai Kendit kembali berbisik. Beri aku 1, dan kau akan mendapat 1000. Sejak kunjungannya ke Mbah Sarwo, Surya tak pernah tidur dengan tenang. Setiap malam, bayangan sosok wanita hitam dengan mata merah terus mengganggunya. Terkadang ia berdiri di ujung tempat tidur, terkadang melayang di langit-langit. Rambutnya menjuntai ke bawah, menyapu wajah Surya. Satu saja, siapapun, kau yang pilih. Hari ke-7, sejak Surya menyentuh patung itu semakin dekat, dan bisikan dari Nyai Kendit makin mendesak. Uang terus mengalir, keberuntungan tak kunjung putus, namun ancaman kematian menggantung di atas kepalanya. Di tengah kebingungan itu, muncullah Heri, teman lama Surya yang sedang terlilit utang. Heri datang dengan wajah memelas, meminta bantuan. Ia berhutang pada rentenir kota dan sedang diburu. Cuma butuh 10 juta, Sur. Nanti gue balikin, demi anak gue yang sakit. Saat Heri menginap malam itu, Surya tak bisa tidur. Di benaknya, suara Nyai Kendit berulang-ulang. Dia sendirian, tak dicari, mudah dilenyapkan. Surya menutup telinga, berusaha melawan, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengambil parang kecil peninggalan ayahnya yang tergantung di dapur. Ia berjalan ke kamar tamu tempat Heri tidur. Namun saat ia membuka pintu kamar itu, Heri terbangun. Sur, lu kenapa bawa parang? Mau masak tengah malam? Surya tercekat. Parangnya jatuh ke lantai. Tangannya gemetar. Heri menatapnya bingung. Surya tak bisa menjawab. Ia lari keluar rumah dan muntah di halaman belakang. Malam itu, Nyai Kendit datang lagi. Kali ini tidak hanya dengan bisikan. Ia duduk di ujung ranjang Surya. Rambutnya menjuntai ke lantai, matanya menatap tajam. Lemah, seperti ayahmu. Tiba-tiba tubuh Surya terkunci. Ia tak bisa bergerak. Mulutnya terbuka sendiri, dan suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Berikan tumbal, atau aku ambil yang terdekat. Keesokan harinya, Heri pamit pulang.
Surya memberinya uang, namun tak bilang sepatah kata pun tentang kejadian semalam. 3 hari kemudian, berita mengejutkan datang dari kota. Harry ditemukan tewas di sungai. Tubuhnya hancur, wajahnya hilang seperti dikikis sesuatu yang panas. Polisi menyebutnya kecelakaan, tapi Surya tahu itu bukan kecelakaan. Dan malam itu, patung kecil di dalam peti tersenyum. Setelah kematian Harry, Surya tak bisa lagi menyangkal bahwa ia kini terikat dalam perjanjian yang tak bisa dilanggar. Tubuh Harry yang ditemukan tanpa wajah, persis seperti dalam mimpinya, jadi pertanda bahwa Nyai Kendit bisa mengambil siapa saja, bahkan tanpa izinnya. Namun yang paling mengerikan, ia mulai menyukai kekuatan itu. Setiap kali uang mengalir, setiap kali proyek usahanya melesat maju, ada rasa nikmat yang sulit dijelaskan. Sekejap ia merasa kuat, berkuasa, tak tersentuh. Tapi di balik semua itu, ketakutan tetap mengintai. Dan ketakutan terbesar datang dari ibunya sendiri. Bu Lestari mulai sakit-sakitan, sering mengigau di malam hari. Dalam tidurnya, ia kerap menyebut nama Pak Wiryo dan kata-kata yang membuat Surya merinding. "Kita tak boleh ulangi. Darah Surya. Jangan." Suatu malam, saat Surya mencari air hangat untuk ibunya, ia menemukan sebuah buku tua terselip di belakang lemari. Buku itu berdebu dan tertutup kain putih. Di dalamnya, ia menemukan catatan harian milik Pak Wiryo. Tahun 1998, aku bertemu dengan Mbah Rondo di Puncak Kendit. Ia memperkenalkanku pada Nyai, penunggu gunung yang menjanjikan kekayaan. Asal ada darah manusia setiap 7 windu. Tahun 2006, tumbal ketiga gagal. Aku mencoba menipu Nyai dengan hewan. Ia membalas. Rumah kami terbakar, sebagian. Lestari kehilangan kandungan. Tahun 2023, aku sudah tua. Nyai mulai datang dalam mimpi. Ia minta tumbal terakhir, anakku sendiri. Aku tak sanggup. Lebih baik aku mati daripada menyerahkan Surya. Surya terdiam. Dadanya sesak. Ia baru sadar bahwa kematian ayahnya bukan keputusasaan biasa, tapi pengorbanan terakhir untuk menghentikan perjanjian. Tapi sekarang, karena Surya membuka peti itu, perjanjian itu hidup kembali. Malam itu, ibunya mengalami kejang hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam dan matanya memutih. Saat Surya memeluk tubuhnya, suara Nyai Kendit terdengar lagi. Kali ini dari mulut ibunya sendiri. "Jika kau tak pilih tumbal, maka yang kau sayangi akan kuambil satu persatu." Tubuh Bu Lestari mendadak terangkat ke udara, berputar dengan kecepatan mengerikan, lalu terjatuh kaku tanpa nyawa. Surya menjerit. Tangannya gemetar memegang tubuh ibunya. Tapi di dalam dirinya, rasa marah dan dendam mulai tumbuh. Ia tak lagi takut. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Mbah Rondo yang membawa ayahnya ke dalam perjanjian ini. Esoknya, Surya pergi ke Gunung Kendit. Sendirian, dengan membawa patung dan catatan ayahnya, ia mendaki ke atas, menuju tempat di mana semuanya dimulai. Di tengah kabut yang menebal, ia melihat sebuah gubuk tua, berdiri menyendiri di lereng. Dan di sana, berdiri seorang nenek renta. Tubuhnya bungkuk, rambutnya menjuntai ke tanah. Mata putih tanpa bola mata. Ia menatap Surya sambil tersenyum lebar. Akhirnya, cucu perjanjian datang sendiri. Surya berdiri di hadapan Mbah Rondo, perempuan renta penjaga perjanjian, yang kini wajahnya terlihat seperti campuran manusia dan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Kulitnya penuh retakan hitam, dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar berat, bergema, seperti dua suara sekaligus. "Kau anak dari darah perjanjian. Pakmu menolak, tapi kau sudah mulai menikmati kekayaan itu. Ya kan, Le?" Surya menggenggam patung, bertaring itu erat-erat. Ia ingin membuangnya, membakarnya, menghancurkannya, tapi tubuhnya menolak.
ada ikatan tak kasat mata, seperti tangan dingin yang mencengkeram jiwanya. Aku tak mau lagi, Nek. Aku mau bebas. Aku mau lepas dari semua ini. Mbah Rondo tertawa. Suaranya seperti jeritan tikus mati bercampur suara angin dari dalam gua. Tak ada yang bebas, kecuali kau hadapi dia langsung. Tapi itu artinya, kau harus masuk ke pintu tanah. Surya terdiam. Ayahnya menyebut tempat itu dalam catatan. Pintu tanah, tempat asal Nyai Kendit muncul. Sebuah gua di balik puncak Gunung Kendit, tertutup ilalang dan kabut. Mbah Rondo menunjuk jalan setapak ke arah lereng curam. Kalau kau kuat, hadapilah dia. Tapi ingat Surya, satu nyawa tetap harus dibayar. Dengan tekad yang hampir gila, Surya memasuki gua. Di dalamnya gelap, dingin, dan bau tanah bercampur belerang menusuk hidung. Ia berjalan menyusuri lorong sempit yang semakin menyempit, sampai akhirnya ia tiba di sebuah ruangan bawah tanah. Di sana, berdiri sesosok wanita tinggi, mengenakan kain lusuh yang menempel di tubuhnya seperti kulit. Wajahnya indah, tapi matanya merah menyala seperti bara, dan dari mulutnya mengalir darah yang tak berhenti. Nyai Kendit, kau yang memanggilku, kau yang membuka petiku, kau yang menerima hadiahku. Sekarang bayar harganya. Surya menunduk. Di tangan kirinya, patung itu mulai berdenyut seperti jantung. Suara dari dalam dirinya mendorongnya untuk menyerah. Tapi ia melawan. Ambil aku, jangan orang lain. Hening. Nyai Kendit tersenyum. Tapi bukan senyum ramah. Itu senyum haus darah. Kau pikir semudah itu? Tidak, Surya. Tapi karena kau datang sendiri, kau akan kuberi dua pilihan. 1. Kau tumbalkan satu nyawa manusia yang kau pilih sendiri, dan hidupmu jadi pengganti ayahmu. Hidup dalam kemewahan sampai keturunanmu yang ketujuh. 2. Kau serahkan dirimu dan perjanjian berakhir. Tapi seluruh hartamu musnah dan namamu hilang dari dunia. Surya menutup mata. Ia teringat Heri, ibunya, ayahnya. Semua korban dari keserakahan ini. Tangannya perlahan menghancurkan patung itu di atas batu altar. Seketika ruangan berguncang. Jeritan Nyai Kendit memenuhi lorong gua. Kau berani melawan perjanjian? Surya menjerit saat api menyambar tubuhnya. Dunia menjadi merah, lalu gelap. Beberapa bulan kemudian, Gunung Kendit dinyatakan tertutup karena tanah longsor misterius. Desa Tegalwungu dilanda keanehan. Semua uang dari usaha milik Surya menghilang, rumahnya terbakar, dan namanya hilang dari catatan sipil. Tak ada yang ingat siapa dia, bahkan sahabat dan kerabatnya. Namun Mbah Sarwo, yang kini tinggal sendiri, menatap ke arah gunung dengan mata kosong. Dia memilih menebus, tapi darah perjanjian tak pernah benar-benar hilang. Di malam-malam tertentu, saat kabut turun di lereng Gunung Kendit, kadang terdengar bisikan, "Aku bebas, tapi siapa berikutnya?" Tamat.